Pernah dengar soal senjata yang bisa mengubah nasib sebuah kerajaan? Bukan cuma karena tajamnya, tapi karena kutukan di dalamnya. Hari ini, kita bakal menyelami salah satu legenda paling berdarah dari tanah Jawa, kisah keris Empu Gandring. Sebuah senjata yang ditempa oleh ambisi dan dibayar dengan darah. Nah, dengar kalimat barusan? Keris ini akan menelan 7 korban, termasuk dirimu. Gila kan? Itu bukan sekedar ancaman, itu adalah sebuah kutukan yang diucapkan di ambang kematian dan jadi awal dari sebuah tragedi besar. Pertanyaannya, siapa sih yang ngucapin ini? Dan kenapa kutukannya bisa sekuat itu sampai bisa menjatuhkan raja-raja? Yuk, kita bedah ceritanya. Oke, kita mulai dari babak pertama, sebilah ambisi. Semua ini berawal dari satu orang, seseorang dari kalangan biasa, tapi dengan mimpi setinggi langit. Mimpi yang saking besarnya, dia nekat menantang takdir. Dan tanpa sadar, dia justru melepaskan kutukan yang bakal menghantui turun-temurun. Ini dia tokoh utamanya, Ken Arok. Dia ini bukan pangeran, bukan bangsawan. Cuma orang biasa dari abad ke-13 di Jawa. Tapi di dalam kepalanya, wah, dia udah ngelihat dirinya sendiri duduk di singgasana. Ambisinya itu jauh-jauh lebih besar dari status sosialnya. Dan untuk mewujudkan mimpi liarnya itu, dia siap melakukan apapun. Nah, buat ngeraih tahta, Ken Arok sadar dia nggak bisa pakai senjata sembarangan. Dia butuh sesuatu yang istimewa. Dia butuh sebuah keris. Dan ini bukan sekedar pisau ya. Keris itu diyakini punya kekuatan magis, punya isi. Sebuah pusaka sakti yang ditempa oleh empu hebat. Dia percaya, inilah kunci yang bisa membuka gerbang kekuasaan untuknya. Oke, sekarang kita masuk ke momen paling penting dalam cerita ini. Kutukan sang empu di ambang kematian. Disinilah semuanya berubah. Di titik inilah ambisi Ken Arok yang menggebu-gebu itu berbenturan langsung dengan kesakralan dan tradisi. Dan ketidaksabarannya inilah yang akan melahirkan kutukan maut. Coba kita lihat perbedaannya. Di satu sisi ada Empu Gandring. Cara kerjanya itu sakral, penuh ritual, penuh doa, dan yang paling penting butuh kesabaran luar biasa. Nah, di sisi lain ada Ken Arok. Dia nggak peduli sama ritual, yang penting cepet jadi. Ambisinya udah diubun-ubun, dia butuh keris itu sekarang juga buat merebut kekuasaan. Jelaskan, dua hal ini bertolak belakang banget. Dan karena udah nggak sabar lagi, Ken Arok melakukan hal yang gila. Keris yang masih dalam proses, yang belum sempurna itu, direbutnya paksa dari tangan Empu Gandring. Dan parahnya lagi, dengan keris pesanannya sendiri, dia menusuk sang empu sampai tewas. Inilah dosa pertamanya, dosa yang jadi pemicu segalanya. Nah, sekarang keris terkutuk itu ada di tangan Ken Arok. Perjalanannya menuju tahta yang dibangun di atas daerah resmi dimulai. Dan gak butuh waktu lama, korban pertama kutukan itu pun muncul. Darah bangsawan pertama akan segera tumpah. Dan inilah dia, korban pertama dari keris terkutuk itu. Tunggul Ametung, penguasa Tumapel. Tanpa ragu, Ken Arok pakai keris itu buat membunuh Tunggul Ametung. Tahtanya direbut dan bahkan istrinya, Ken Dedes, juga diambil. Impian liarnya satu persatu mulai jadi kenyataan. Tapi gini, kutukan ini nggak cuma berhenti di satu pembunuhan. Ini seperti efek domino, menciptakan lingkaran setan balas dendam. Jadi setelah korban kedua, Tunggul Ametung tewas, Ken Arok jadi raja. Tapi rahasianya kebongkar juga. Alusapati, anak tirinya, tahu kalau Ken Arok yang membunuh ayahnya. Dan apa yang terjadi? Anusapati pakai keris yang sama untuk membunuh Ken Arok. Ironis kan? Korban ketiga justru si Ken Arok sendiri. Senjata makan tuan, secara harfiah. Kalian pikir ceritanya selesai di situ? Belum. Perjalanan keris ini masih panjang. Kutukan itu belum puas, masih haus darah. Dia terus mencari korban-korban berikutnya sampai ramalan sang empu terpenuhi. Setelah Ken Arok mati, keris ini jadi semacam pusaka maut. Dia diwariskan, tapi bukan dengan cara damai. Dia berpindah tangan dari raja ke raja di dinasti Singhasari, dan setiap perpindahan itu selalu diwarnai pengkhianatan dan pembunuhan. Jejaknya, ya, jejak darah. Dan akhirnya, angka itu terpenuhi. 7 nyawa melayang. Persis seperti yang diucapkan Empu Gandring di napas terakhirnya, kutukan itu tuntas. Coba kita rinci lagi siapa saja korbannya. Pertama tentu Empu Gandring, si pembuatnya sendiri. Kedua, Tunggul Ametung, raja yang jadi target pertama. Ketiga, Ken Arok, si pemesan keris. Keempat, Anusapati, sang anak yang membalas dendam. Dan kutukan ini nggak berhenti, terus memakan para penerusnya. Tohjaya,
Ranggawuni, sampai Mahisa Campaka. Semuanya tewas dalam perebutan kekuasaan. 7 nama diikat oleh satu bilah keris. Ini bukti nyata gimana satu tindakan gegabah bisa membawa bencana buat beberapa generasi. Dan ini bagian yang paling bikin merinding. Setelah korban ketujuh jatuh, setelah tugasnya selesai, keris berlumuran darah ini tiba-tiba lenyap dari sejarah. Hilang begitu saja. Nggak ada yang tahu kemana perginya, seolah-olah ditelan bumi. Dan ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar yang cukup bikin bulu kuduk berdiri. Apa keris itu benar-benar udah musnah? Atau dia cuma bersembunyi di suatu tempat, menunggu dengan sabar sampai ada tangan ambisius lain yang menemukannya? Ini jadi pengingat buat kita semua ya, tentang betapa mahalnya harga sebuah kekuasaan yang didapat dari jalan pintas.